Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saya sampaikan untuk semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama yang saya hormati Ibu dosen pengampu mata kuliah bimbingan konseling, Ibu Dr. Hajah Darmianti MPD, serta teman-teman kelas 2B yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa memberikan kita hidayah dan nikmatnya sehingga kita dapat berkumpul dalam pertemuan kali ini walaupun masih dalam keadaan daring, namun alhamdulillahnya kita dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya Febriana Sajida selaku moderator akan menjadi pemandu presentasi kelompok 3 yang membahas mengenai layanan bimbingan belajar dan layanan kasus bimbingan konseling di sekolah dasar. Selanjutnya, saya akan memperkenalkan nama anggota kelompok saya yang terdiri dari 7 orang. Baik, yang pertama itu adalah Dia Zarani sebagai penyampai materi pertama, Dina Mustaqim sebagai pemateri kedua, Febriana Sajida yaitu saya sendiri sebagai pemateri ketiga, Haditya Deonova sebagai pemateri keempat, Emma Azilatun sebagai pembaca materi yang kelima, Fadila Aulia sebagai pemateri ketujuh, dan yang terakhir Dewi Kadar Manik sebagai pemateri ketujuh. Baik, tanpa mengurangi waktu lagi, marilah kita memulai membuka presentasi pada hari ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, tanpa berlama-lama, langsung saja ke pemateri yang pertama, yaitu Dia Zarani. Kepada saudari Dia dipersilakan. Setelah kami mewawancarai salah satu guru di SDIT Generasi Muslim Cendekia, kami mendapatkan informasi bahwa ada anak yang mengalami underachiever, di mana underachiever ini merupakan suatu kondisi di mana anak itu menunjukkan capaian hasil belajarnya itu tidak di bawah rata-rata dari kemampuannya. Nah, kami mendapatkan 3 anak di SDIT ini. Yang pertama yang berinisial MHM ini mengalami kesulitan dalam memperhatikan gurunya ketika dia menjelaskan. Kemudian yang kedua, anak yang berinisial AS, dia itu mengalami kesulitan dalam dia itu mudah bosan di dalam kelas. Dan anak yang ketiga ini mengalami kesulitan dalam berhitung. Nah, meskipun ketiga anak ini memiliki masalah dalam belajar, dia itu menunjukkan sikap positifnya gitu di dalam lingkungan sekolahnya. Dia itu anak yang pertama ini tidak pernah terlambat yang namanya datang ke sekolah. Dia itu selalu pagi-pagi datang ke sekolah. Kemudian dia itu tidak pernah melanggar aturan yang dibuat oleh sekolahnya. Seperti dia itu selalu rapi dalam masuk ke sekolah gitu. Dia itu tidak pernah acak-adul seperti anak-anak yang lain, mungkin yang memang dia itu cerdas tapi penampilannya itu tidak sesuai dengan kecerdasannya itu. Kemudian anak yang kedua ini pun begitu. Dia itu tidak pernah terlambat datang ke sekolah, dia itu taat aturan. Dan anak yang ketiga ini menunjukkan sikap positifnya sama seperti anak yang pertama dan yang kedua. Dia itu tidak pernah terlambat datang ke sekolah dan dia itu selalu taat pada aturan. Kemudian sisi positif yang menonjol pada anak yang ketiga ini, meskipun ia tidak bisa berhitung, namun ia tidak pernah mengganggu temannya ketika proses belajar mengajar. Nah, selain sikap positif yang ditunjukkan oleh ketiga anak ini, ada sikap negatif yang ditunjukkan kepada gurunya gitu, kepada teman-temannya.
Anak yang pertama ini menunjukkan sikap negatif, yaitu dia itu ketika gurunya menjelaskan, karena dia tidak memperhatikan, akhirnya dia itu sering menjahili temannya, sering mengganggu temannya, merusak konsentrasi dari temannya yang fokus terhadap penjelasan gurunya. Kemudian yang kedua, anak yang kedua ini kan dia itu bosan gitu di dalam belajar. Nah, dari kebosanannya ini berbagai macam hal yang dilakukan oleh anak tersebut supaya supaya rasa bosannya itu hilang gitu. Dia itu dengan cara dia itu terkadang dia mencoret-coret tembok, kemudian seperti anak yang pertama itu, jadi gue suka mengganggu temannya. Dia tidak bisa diam di tempat duduknya karena dia itu merasa bosan gitu di dalam mendengarkan gurunya mengajar. Kemudian anak yang ketiga ini hampir dia itu tidak memiliki sikap negatif. Dia itu tidak menunjukkan sikap negatifnya gitu, karena meskipun ia tidak bisa berhitung, namun ia mempunyai sisi positif di mana ia itu memiliki kemampuan di dalam bidang olahraga seperti sepak bola, voli, dan lain sebagainya. Terima kasih saya sampaikan kepada saudari Dea Zahrani. Selanjutnya pemateri yang kedua yaitu Dina Mustaqim. Kepada Dina Mustaqim saya persilahkan. Sikap atau cara guru dalam mengatasi anak-anak yang underachiever. Sikap atau cara guru mengatasi masalah-masalah belajar yang ditemukan yaitu untuk anak pertama, ketika dia tidak memperhatikan anak tersebut, tentunya dengan cara lembut dan mudah untuk dipahami agar ia mau memperhatikan pelajaran. Kemudian di saat ia tidak memperhatikan pelajaran dan memilih untuk menjahili temannya, maka akan diberi teguran dan nasihat oleh guru. Dan bisa juga diberi sanksi yang mendidik. Selain itu, guru juga melakukan komunikasi dengan orang tua wali agar anak tersebut bisa diberikan masukan agar anak tersebut dapat lebih diperhatikan dalam hal belajar dan pergaulannya di luar sekolah. Untuk anak kedua, ketika ia merasa bosan, sebaiknya guru menciptakan lingkungan belajar yang nyaman dan mengasihkan. Tentunya ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu bagaimana membantu anak untuk sukses, membantu anak itu bisa bekerja sama dengan nyaman. Di sini guru juga dapat lebih banyak melakukan interaksi kepada siswa tersebut agar lebih bersemangat dalam belajar. Selain itu, guru juga harus diberikan pemahaman tentang keadaan yang harus dihadapi. Misalnya tentang tuntunan dalam mengerjakan soal-soal yang harus mereka kerjakan. Untuk itu, guru harus memberikan pemahaman agar tersebut semangat dalam belajar dan mau mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh guru. Untuk anak ketiga, ketika ia mengalami kesulitan dalam menghitung, sebaiknya anak tersebut lebih diperhatikan lagi terutama oleh guru mata pelajaran matematika dengan dibimbing lebih intensif dan melakukan tutor sebaya atau diajarkan oleh temannya yang dirasa pandai dalam pelajaran tersebut. Serta guru dapat mengangkat potensi anak dan memotivasi agar anak lebih giat dalam melakukan kegiatannya, seperti bermain bola tanpa melupakan pelajaran di kelas. Selain itu, guru juga melakukan komunikasi dengan walinya, yaitu ibunya, agar anak tersebut lebih diperhatikan dan membantu saat mengalami kesulitan. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada saudara Dina Mustaqim. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai pendapat kelompok kami terkait sikap guru dalam mengatasi masalah-masalah belajar yang ditemukan di sekolah dasar. Menurut pendapat kelompok kami mengenai sikap atau cara guru dalam mengatasi masalah-masalah belajar yang ditemukan di sekolah dasar sudah tepat.
yaitu selain memberikan nasihat dan motivasi-motivasi yang baik serta mendidik kepada anak di sekolah, guru juga sudah berupaya melakukan komunikasi dengan melakukan kerjasama dengan pihak keluarga seperti ayah dan ibunya atau wali lainnya agar dapat membantu anak dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi mereka saat belajar dan saat anak tersebut berada di luar lingkungan sekolah atau di rumahnya, karena pihak keluarga juga bagaimanapun berperan dalam perkembangan dan pendidikan seorang anak. Di sini kami juga ingin menambahkan beberapa hal yang sekiranya mungkin saja dapat dilakukan dalam menghadapi masalah-masalah yang ditemukan di atas, contohnya dari ketiga anak tadi, yaitu yang pertama, untuk anak pertama terkait masalah yang dihadapinya, yaitu sering tidak memperhatikan dan sering mengalami kesulitan dalam memahami pelajaran. Sikap dan cara guru menurut kelompok kami dalam mengatasinya sudah tepat. Tambahan dari kami yaitu guru setidaknya harus selalu memberikan perhatian dan memastikan anak tersebut memperhatikan pembelajaran saat dijelaskan oleh gurunya, agar anak tersebut tidak mengganggu peserta didik lainnya atau mengganggu fokus anak atau peserta didik lainnya, serta dengan dapat dikontrol atau memantau anak tersebut setiap guru memberikan penjelasan di depan, agar dengan mudah memahami materi pelajaran. Selain itu juga menggunakan peta konsep. Dengan peta konsep ini juga pasti dapat membantu karena dapat memudahkan anak dalam memahami isi pembahasan atau materi pembelajaran. Guru juga harus bisa memposisikan dirinya sebaik mungkin di dalam kelas supaya bisa menjadi pusat perhatian anak dan membuat pelajaran di kelas menjadi menyenangkan dan menarik untuk diperhatikan oleh peserta didik. Pastinya dengan membuat suasana di dalam kelas menjadi menarik dan menyenangkan, pasti akan membuat anak menjadi terfokus pada pembelajaran yang sedang berlangsung. Guru juga sebaiknya menempatkan anak tersebut di meja paling depan agar dapat terkontrol dan ia fokus memperhatikan saat pembelajaran berlangsung di dalam kelas. Selanjutnya untuk anak kedua terkait masa belajarnya yang dialaminya, yaitu mudah merasa bosan dan sering tidak tertarik dalam mengerjakan tugas. Sebaiknya guru dapat melakukan pendekatan terhadap anak tersebut agar dapat mengatasi penyebab rasa bosannya tadi. Selanjutnya, guru juga dapat menggunakan metode atau teknik-teknik serta media yang bervariasi dan menarik tentunya dalam mengatasi serta media yang bervariasi dan menarik dalam menjelaskan materi pelajaran di dalam kelas agar anak tersebut tidak merasa bosan serta semangat dalam menyimak pembelajaran serta tertarik dalam memperhatikan proses pembelajaran. Kemudian terkait dengan tidak mengerjakan tugas, sebaiknya anak tersebut lebih diperhatikan lagi. Selain itu juga guru dapat menanyakan siswa tentang kesulitan apa saja sih yang dialaminya dalam mengerjakan tugas-tugasnya. Dan yang terakhir, guru dapat selalu mengingatkan ia agar menyelesaikan tugas-tugasnya dengan tepat waktu. Sikap atau cara guru menurut kelompok kami sudah tepat, tapi akan lebih baik lagi juga berkomunikasi dengan pihak keluarganya seperti ayah dan ibunya agar menyelesaikan atau membantu menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan guru di rumah agar anak tersebut juga merasa tidak kesulitan. Sekian penyampaian materi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Haditya Dewanova. Kepada saudara Haditya dipersilakan. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi yang tadi disampaikan oleh teman saya.
Di mana untuk anak ketiga terkait masalah belajar yang dialaminya yaitu kesulitan dalam berhitung, sehingga ia tidak senang dengan mata pelajaran matematika. Hal yang dilakukan guru dalam mengatasi masalah tersebut sudah tepat, tetapi alangkah baiknya jika guru tersebut terus membimbing anak tersebut dalam hal berhitung secara sistematis. Dengan cara itu, guru bisa membuat konsep belajar yang lebih menyenangkan, seperti memperkenalkan angka-angka pada anak dengan cara yang menarik, dapat berupa permainan, dapat berupa nyanyian, dan lain-lain. Kemudian setelah itu, konsep dasar mengenai berhitung dikuatkan. Untuk penguatan konsep dasar berhitung ini sangat penting agar anak mengerti bagaimana cara menjumlahkan, mengkurangkan, mengkali, dan membagi. Sebab seorang guru hanya menyampaikan konsep dasarnya saja, namun tidak memberikan penguatan contoh yang banyak supaya siswa paham betul dengan konsep tersebut. Setiap anak berbeda-beda dalam memahami sesuatu, ada yang mudah, ada yang sulit. Jadi agar anak mudah untuk belajar menghitung, maka bisa diterapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebagai contohnya, anak tidak tahu bagaimana cara menjumlahkan. Terkadang anak juga susah memahami soal yang diberikan dalam bentuk kalimat matematika, sehingga anak mengalami kesulitan dalam mengerjakannya. Seperti contohnya 2 ditambah 2, kita bisa ubah menjadi 2 apel ditambah 2 apel, atau membuat soal menjadi soal cerita. Contohnya, jika kamu punya 2 apel lalu diberi oleh ayah 2 apel, maka berapa apel yang kamu punya? Dengan metode tersebut diharapkan anak akan lebih mudah memahami soal yang diberikan. Hal ini juga dapat ditunjang dengan latihan yang banyak, sehingga pemahaman anak tentang berhitung dapat lebih dalam lagi. Kemudian mengenai anak ini yang tertarik pada bidang olahraga, guru di sekolah memberikan fasilitas yang memadai sehingga bisa mengembangkan bakat di bidang olahraga. Kemudian memberikan pelatihan-pelatihan dan bimbingan dari guru olahraga supaya dia bisa mengembangkan potensinya. Kemudian di sini saya juga akan menjelaskan mengenai layanan khusus. Untuk layanan khusus ini kami mengambil masalah satu anak terkait dengan masalah bully yang dialaminya, yang dimana gambaran umumnya adalah seorang siswa bernama Mustamal Gunawan yang masih duduk di bangku sekolah dasar, lebih tepatnya kelas 5 SD, sering sekali mengalami masalah bully yang dilakukan oleh teman-temannya. Masalah bully yang dihadapi oleh Mustamal Gunawan disebabkan karena ia memiliki tubuh yang kurus, sehingga banyak teman-temannya membuli tubuhnya yang lebih kecil jika dibandingkan dengan teman-temannya yang lain. Hal ini mengakibatkan Mustamal Gunawan kehilangan kepercayaan diri, serta sering sekali ia terlihat kurang nyaman ketika berada di sekolah. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih saya ucapkan kepada saudara Haditya Danova. Selanjutnya, materi yang akan dibacakan oleh Emma Azatun Najwa. Kepada Emma dipersilakan. Saya akan memaparkan latar belakang dan latar depan yang terjadi dari layanan kasus pada sekolah dasar. Di sini layanan kasus yang dibahas yaitu kasus pembulian yang dialami oleh Mustamal Gunawan. Latar belakang kasus bullying yang terjadi atau yang dialami oleh Mustamal Gunawan ini disebabkan oleh bentuk tubuhnya atau fisiknya yang kurus. Sebenarnya Mustamal Gunawan ini kurus bukan karena tidak makan, namun memang ada nih anak yang sulit untuk gemuk meskipun mereka banyak makan, dan ini juga dialami oleh Mustamal Gunawan. Mustamal Gunawan ini merupakan anak yang aktif bermain dan berinteraksi dengan teman-temannya, dan juga orang tuanya ini
sibuk bekerja sehingga tidak ada yang memperhatikan jadwal makan, jadwal untuk istirahat bagi Mustamal Gunawan, sehingga mengakibatkan perubahan bentuk tubuhnya atau mengakibatkan berat dan bentuk tubuhnya yang menjadi kurus. Kemudian latar depan yang terjadi, tubuh Mustamal Gunawan yang kurus atau bentuk fisiknya yang berbeda dari teman-temannya ini mengakibatkan teman-temannya membuli. Tindakan pembulian yang dilakukan oleh teman-temannya ini mengakibatkan kesehatan psikologis bagi Mustamal Gunawan terganggu. Dia menjadi orang yang pendiam dan malu untuk bergabung bersama teman-temannya yang lain karena rasa takut untuk dibully, diejek oleh teman-temannya. Dan rasa percaya dirinya ini hilang sehingga ia sulit untuk berinteraksi dengan teman-temannya. Bahkan jika ini terus-menerus dibiarkan, Mustamal Gunawan pasti akan mengalami gangguan pada proses belajarnya, di mana dia sulit untuk berkonsentrasi di dalam pelajaran, malu untuk bertanya, malu untuk berbicara dengan teman-temannya, bahkan malu untuk masuk sekolah. Nih, dalam 1 minggu bisa sampai 3-4 hari saja dia masuk sekolah. Selain itu dia akan membolos karena takut atau rasa malu karena ejekan dan bullying yang dilakukan oleh teman-temannya. Selain itu juga Mustamal Gunawan ini dalam waktu istirahatnya atau waktu tidurnya di rumah bisa terganggu karena mengingat perlakuan yang telah dilakukan oleh teman-temannya waktu di sekolah begitu. Terima kasih. Terima kasih atas penyampaian materi dari Emma. Pemateri yang ke-6 akan dibacakan oleh Fadila Aulia. Kepadanya saya persilakan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya waktu untuk menyampaikan materi mengenai penyelesaian masalah yang dialami oleh Mustamal Gunawan. Penyelesaian pertama yang bisa dilakukan adalah mendekatkan diri dan memberikan kasih sayang yang tulus. Di sini sebagai seorang guru, tentu saja kita harus bisa membantu masalah yang dialami oleh murid atau peserta didik kita dalam menyelesaikan masalah yang dialami. Seperti masalah yang dialami oleh Mustamal Gunawan ini, pertama yang perlu dilakukan oleh guru adalah mendekatkan diri secara personal atau pribadi, serta dengan memberikannya perhatian khusus seperti kasih sayang, sehingga hal tersebut dapat memicu keterbukaan peserta didik dalam masalahnya yang sedang dialami. Selanjutnya penyelesaian yang dilakukan yang kedua yaitu membimbing anak untuk berkomunikasi dengan orang terdekatnya. Selanjutnya hal yang perlu dilakukan adalah di mana guru itu tidak lupa membimbing anak untuk berkomunikasi atau berinteraksi dengan orang terdekatnya seperti ayah dan ibunya. Sebelum itu guru juga sudah berkomunikasi dengan teman-temannya dan kedua orang tuanya agar tidak membuli Mustamal Gunawan sehingga dia tidak merasa kesepian dan dijauhi. Dalam hal bersosialisasi dan berinteraksi dengan orang banyak tentu saja sangat bermanfaat. Namun baik guru dan orang tua atau teman-temannya diharapkan melakukannya secara perlahan agar Mustamal merasa diperhatikan dan dipedulikan. Langkah yang ketiga yaitu guru mengajak untuk berinteraksi lebih. Mustamal menjadi anak yang spesial dalam lingkungan sekolahnya. Menghadapi anak dengan kasus bullying sangatlah tidak mudah dan memerlukan banyak waktu, terutama Mustamal yang sudah kehilangan kepercayaan diri gara-gara tindakan pembulian dan sering sekali terlihat tidak nyaman di sekolahnya. Cara lain yang dilakukan oleh guru
dengan mengikut sertakan mustamal dalam kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah, misalnya itu seperti menjadi ajudan dalam upacara. Meskipun nantinya tidak berjalan dengan maksimal, namun di sanalah peran guru untuk memberikan dukungan agar semangat dan kepercayaan diri mustamal dapat kembali seperti sedia kala. Yang terakhir yang dapat dilakukan oleh guru adalah memberikan nasihat dan arahan kepada peserta didik lainnya dan menanamkan sikap empati dan saling mengerti. Selain langkah-langkah yang di atas, guru harus memberikan arahan kepada peserta didik agar tindakan bullying seperti yang dilakukan oleh teman-teman sekolahnya kepada mustamal ini tidak terulang kembali, dengan menjelaskan bahwa fisik manusia sudah merupakan ketetapan Tuhan Yang Maha Esa. Jadi guru juga harus menciptakan rasa empati dan sikap saling mengerti kepada peserta didiknya agar dapat tercapainya rasa keharmonisan dalam lingkungan sekolah. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih saya ucapkan kepada Fadila Aulia. Selanjutnya, materi yang terakhir akan dibacakan oleh Dewi Kadarmanik. Kepadanya saya persilahkan. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara pencegahan supaya siswa lain tidak mengalami masalah yang sama. Mengingat begitu bahayanya kasus bullying ini bagi seorang yang terkena penindasan, maka untuk mencegah permasalahan seperti yang dialami mustamal agar nantinya tidak terjadi pada peserta didik yang lain, yaitu guru bisa memberikan pemahaman terlebih dahulu kepada siswa-siswanya mengenai apa itu bullying dan memberikan contoh tindakan apa saja yang termasuk dalam penindasan atau bullying, serta meyakinkan kepada siswa bahwa perilaku bullying itu tidak bisa diterima. Kemudian, guru hendaklah lebih menciptakan suasana belajar yang mengharuskan peserta didik aktif berinteraksi di dalamnya, seperti membiasakan mereka untuk kerjasama atau kerja kelompok, misalnya kebersamaan untuk membuat sebuah karya. Ini bisa memupuk kerjasama satu sama lain. Interaksi dalam suatu kelompok ini mengajarkan mereka untuk berkompromi, sekaligus bersikap tegas tanpa menuntut. Kemudian jangan lupa terus memantau apa-apa saja yang dikerjakan dalam kelompok. Jangan sampai momen ini jadi celah juga untuk merundung seorang. Kemudian segera ambil tindakan bila melihat gelagat bullying, misalnya dalam bentuk intimidasi. Seluruh guru dan staf di sekolah harus menunjukkan ke anak-anak bahwa mereka peduli dan takkan membiarkan siapapun diperlakukan dengan buruk. Caranya yaitu dengan langsung mengambil tindakan dan mengajak bicara pelaku. Orang dewasa harus mendukung korban dan saksi kasus bullying. Kemudian juga bisa dilakukan dengan menghadapi pelaku bullying. Salah satunya bisa dengan mengkonfrontasi, mengajak bicara dan mempertanyakan tindakannya menindas orang lain. Tapi lakukan semuanya secara khusus, karena menantang pelaku bullying di depan anak lain justru akan membuat mereka besar kepala dan bukan tak mungkin malah akan berpotensi mengarah ke tindakan lanjut. Kemudian di dalam proses pembelajaran, guru juga harus memperhatikan semua peserta didiknya tanpa terkecuali, sebab karakteristik setiap anak itu tidak ada yang sama satu sama lain. Karakteristik dari setiap anak itu berbeda. Ada yang pendiam dan ada pula yang aktif. Dan guru harus dapat memperhatikan semua peserta didik itu tanpa terkecuali. Apabila misalkan ketika pelajaran berlangsung, ada anak yang menanggapi atau mungkin menjawab pertanyaan yang sudah dilontarkan, guru harus memberikan apresiasi kepada peserta didik tersebut. Hal ini akan membuat mereka merasa dihargai, diperhatikan, dan tidak merasa sendirian. Namun, tidak hanya guru saja yang mengambil peran dalam mencegah hal tersebut. Orang tua atau orang-orang terdekat anak juga memiliki peranan yang sangat penting di dalamnya. Orang tua bisa mengajari anak untuk berani mengatakan tidak. Jadi, ketika diperlakukan tidak baik, dia bisa bilang bahwa dia tidak suka diperlakukan begitu. Orang tua juga perlu terus menekankan pada anak bahwa mereka akan terus mendukung anak, apapun kondisinya.
buat anak merasa nyaman untuk menyampaikan masalah yang dihadapinya di luar, sehingga ketika anak berhadapan dengan seseorang, mereka tahu akan selalu mendapatkan dukungan dan diterima oleh orang tuanya. Kemudian orang tua juga bisa melakukannya dengan cara menjelaskan kepada anak, karena seringkali pelaku bullying itu merupakan korban bullying. Maka hal yang perlu dilakukan adalah mencegah anak menjadi pelaku bullying. Caranya adalah membentuk konsep diri yang bagus pada anak. Tanamkan dalam diri anak bahwa tanamkan dalam diri anak bahwa mereka itu bisa menjadi hebat tanpa harus menjatuhkan dan merendahkan orang lain. Selanjutnya, membangun rasa empati pada anak. Membangun rasa empati pada diri anak juga bisa mencegah dirinya menjadi pelaku bullying. Orang tua disarankan untuk sering mengajak anak melihat orang-orang dengan kondisi kehidupan yang lebih sulit dan mengajak mereka untuk mau berbagi. Buat anak mau mengungkapkan pendapatnya jika berada pada posisi orang yang mengalami kesulitan, misalnya dalam kasus bullying. Buat posisi orang yang mengalami misalnya dalam kasus bullying ini, buat anak berpikir jika mereka ada di posisi korban bullying dan tanyakan apa yang mungkin mereka rasakan jika ada di posisi korban. Hal-hal yang seperti itu dipancing dari anak sehingga anak punya rasa empati. Sehingga ketika dia mau melakukan sesuatu, dia punya pakem atau pegangan gitu. Nah, rasa empati ini terbangun tidak dalam waktu singkat. Empati perlu ditanamkan secara terus-menerus dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sekian dari penjelasan saya. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Ya, dengan berakhirnya penjelasan dari Dewi Kadarmanik sebagai materi terakhir, maka berakhir pula presentasi dari kelompok 3 yang membahas mengenai layanan bimbingan belajar dan layanan kasus bimbingan di sekolah dasar pada mata kuliah bimbingan konseling. Semoga apa yang kami sampaikan dan bisa kita terapkan kepada anak didik kita ketika kita sudah menjadi pendidik kelak. Amin ya robbal alamin. Ucapkan terima kasih kepada Ibu dosen yang telah mendengarkan pemaparan materi dari kelompok kami serta teman kelas 2B yang berbahagia. Baik, saya tutup presentasi hari ini dan pada pertemuan kali ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.